Geoliterasi untuk edisi ke-8 ya, tanggal apa namanya? Tanggal 10 November ya, bersamaan dengan namanya Hari Pahlawan ya hari ini ya. Jadi kita mesti berdoa Hari Pahlawan ya hari ini. Oke ya, semua sehat ya. Mari kita buka perkuliahannya dengan ucapan basmalah bersama-sama dan doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilma warzuqni. Oke. Hari ini mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kita mulai dengan presentasi dari kelompok ikhlas dan layan untuk itu tentang inovasi ya, innovation skill ya. Ikhlas dan layan udah siap belum? Sensei, minta tolong. Bisa share-nya nggak? Nggak bisa. Oke, kalau gitu saya share ya. Nggak bisa. Oke, saya share, kemudian nanti ikhlas dan ini presentasi ya. Kemudian nanti setelah itu saya tambahkan dengan materi dari bukunya seperti biasa. Oke, tampilan udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Oke, silakan dimulai. Wayan dulu atau ikhlas dulu ya untuk presentasi. Silakan. Biar efektif waktunya karena sudah hadir hampir semuanya sudah pada hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok Innovation Skill, saya Wayan Hadir akan coba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan berangkat tentang Innovation Skill. Boleh selanjutnya sini. Ya, untuk konten hari ini ada 6 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah skill itu sendiri, berpikir kritis, dan inovasi baru, dan ketiga innovation skill tadi. Ikhlas, suaranya nggak ada, Ikhlas. Suaranya hilang. Halo, iya, halo, cek, apa udah dengar? Cek, halo. Udah. Jelas. Ya, mohon maaf teman-teman untuk ini kalau nanti misalnya ada ini lagi, boleh silakan langsung di sana. Soalnya di jaringan di tempat gue agak rusak. Ya, terima kasih. Lanjut sih ke innovation skill. Selanjutnya. Ya, pertama innovation skill itu sendiri. Apa itu innovation skill? Innovation skill adalah keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang inovatif, di mana individu tersebut akan memerlukan innovation skill baik dalam bekerja, dalam belajar, ataupun hal lainnya dalam kehidupan. Jadi keterampilan ini bukan hanya untuk menciptakan sesuatu yang baru, penemuan-penemuan baru, tapi juga tentang untuk mempelajari hal baru dan bagaimana menerapkannya pada pekerjaan maupun keseharian manusia, sehingga nantinya akan menjadi suatu produk, jasa, atau proses yang lebih efisien dan efektif untuk kehidupan manusia. Nah, dalam innovation skill sendiri, kita akan berbicara tentang berpikir kritis. Di dalamnya ada berpikir kritis. Yang tadi sih, yang berpikir kritis. Ya, di dalam innovation skill kita akan mengenal yang namanya berpikir kritis. Nah, apa itu berpikir kritis? Adalah sebuah keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang biasanya kita kenal dengan problem solving.
Nah, di mana berpikir kritis ini adalah di mana individu dapat menganalisis sumber masalah dan nantinya dapat memberikan solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi berpikir kritis sendiri di sini adalah kemampuan di dalam innovation skill yang nantinya diperlukan setiap individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, baik itu pekerjaan, baik itu belajar, maupun hal keseharian lainnya. Selanjutnya di dalam innovation skill juga kita akan mengenal yang namanya berpikir kreatif. Nah, apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah keterampilan untuk melakukan yang namanya pendekatan baru, menyelesaikan masalah, membuat inovasi baru, dan membuat suatu penemuan. Nah, dalam berpikir kreatif sendiri adalah saat dihadapi dengan suatu masalah, individu cenderung untuk membuat suatu inovasi dan suatu penemuan untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara-cara yang kreatif. Nah, keterampilan ini merupakan tindakan yang asli dan baru, baik dari individu maupun dari budaya. Maksud dari individu dan budaya sendiri di sini adalah individu tersebut adalah masing-masing perorangan manusianya, sedangkan budaya adalah masing-masing dari masyarakatnya. Berpikir kreatif dari individu dapat berupa tadinya penemuan ataupun dari kreasi-kreasi baru dari individu sendiri. Ya, sedangkan berpikir kreatif dalam hal budaya adalah dari masyarakatnya sendiri, bagaimana budaya masyarakatnya. Dapat kita ambil contoh seperti bagaimana budaya masyarakat mengelola sampah. Apakah sudah bagus atau gimana, ataukah cenderung menimbulkan masalah. Nah, saat ada masalah tersebut, maka budaya tersebut harus dikreatifkan lagi bagaimana untuk mengubah masalah tersebut menjadi sesuatu yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya. Ya, silakan lanjut. Ya, selanjutnya, ya, dari saya mohon maaf saya. Ya, inovasi baru. Nah, dari yang tadi kita bicarakan dalam innovation skill, akan ada yang namanya berpikir kritis dan berpikir kreatif, yang mana nantinya akan menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, hanya dengan kita berpikir kreatif dan berpikir kreatif, maka akan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang solutif, yang kreatif, dan inovasi-inovasi baru yang asli dan baru akan muncul untuk menyelesaikan masalah kita yang lebih efisien, lebih efektif, baik dalam bekerja, belajar, dan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, nah, kita akan masuk ke poin fungsi, jenis, dan etika. Apa saja fungsi, jenis, dan etika dalam innovation skill ini? Yang pertama ada fungsi. Yang pertama fungsi pengganti, fungsi perubah, fungsi penyusun kembali, dan fungsi penghapus. Nah, kita akan masuk ke poin pertama, fungsi pengganti. Fungsi pengganti dalam innovation skill atau substitution adalah innovation skill yang dibutuhkan agar dapat mengganti proses, jasa, maupun produk yang sudah dianggap tidak efektif dan efisien untuk kehidupan manusia diganti dengan sesuatu yang baru dan asli. Sedangkan untuk fungsi perubah adalah di mana innovation skill sendiri sini berfungsi untuk merubah produk, jasa, atau proses yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman dan sudah seharusnya dirubah untuk kehidupan manusia yang lebih efektif, efisien, dan lebih memajukan kehidupan dari manusia itu sendiri. Lalu ada fungsi penambah, di mana innovation skill ini berfungsi untuk menambahkan kepada produk, jasa, atau proses yang mana sebelumnya mungkin dirasa belum maksimal dan dibutuhkan penambahan, baik itu dari fungsinya, dari bentuknya, dari segala macamnya yang bisa ditambah sehingga menjadi sesuatu produk, jasa, atau proses yang lebih maksimal daripada sebelumnya. Lalu ada fungsi penyusunan, restructuring. Nah, dalam fungsi ini terlihat pada produk, jasa, ataupun proses yang sebagiannya atau mungkin beberapa bagian yang dihilangkan lalu disusun kembali agar lebih efektif dan efisien dalam kehidupan manusia.
Lalu yang terakhir ada fungsi penghapus. Nah, innovation skill sendiri di sini juga memiliki fungsi untuk menghapus, mengeliminate dari produk, jasa, atau proses yang dirasa sudah tidak diperlukan lagi dan sudah tidak relevan dengan kehidupan manusia. Dengan perkembangan zaman, sudah tidak efektif dan efisien lagi untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wayan Kartika Geraldine. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ikhlas. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari innovation skill sendiri. Dalam menentukan jenis-jenis innovation skill, kita dapat melihatnya dari hasil inovasi yang sudah diciptakan seperti penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintetis. Penemuan-penemuan baru seperti produk, jasa, atau proses yang baru yang membuat pekerjaan manusia jauh lebih cepat dan mudah. Nah, contohnya ini seperti sepeda motor, pesawat, atau smartphone yang digunakan seperti ini merupakan sebuah bentuk inovasi dalam kategori penemuan. Lalu ada pengembangan, berinovasi pada produk atau jasa yang sudah ada dan mengembangkannya. Contoh dari kegiatan tersebut adalah pengembangan dilakukan Ray Kroc dalam perusahaan McDonald. McDonald sendiri dulunya adalah sebuah restoran fast food kecil, lalu dikembangkan menjadi sebuah restoran yang besar dan akhirnya mendunia. Itu merupakan sebuah pengembangan. Lalu ada duplikasi, yaitu meniru konsep dasar dari produk, jasa atau proses yang sudah ada, lalu menambah sentuhan kreativitas sehingga lebih mampu untuk bersaing. Contohnya adalah duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Kemudian sintesis adalah menggabungkan konsep yang sudah ada sehingga menjadi sebuah konsep baru. Proses ini meliputi pengambilan ide-ide produk yang sudah ada, kemudian digabungkan dan diduplikasikan dengan cara yang baru. Contohnya ada pada sintesis pada arloji dan Casio. Lanjut. Banyak ayam ya. Iya. Kemudian etika innovation skill atau cara mendapatkan innovation skill. Sebelumnya mohon maaf karena etika di sini kami tidak menemukannya, jadi saya menggantinya dengan cara mendapatkan innovation skill. Cara yang pertama adalah jagalah rasa penasaran. Memiliki rasa penasaran atau memiliki rasa ingin tahu, maka akan menimbulkan atau memunculkan sebuah pertanyaan yang ingin sekali untuk mengetahui jawabannya. Kemudian setelah menemukannya, kita harus mencatat dan pikirkan ide tersebut. Catatan tersebut bukanlah catatan berharga, namun inovasi dan cara berpikir kritis dan kreativitas semua tentang produk-produk yang akan dikembangkan. Kemudian ada carilah pengalaman baru. Dengan memiliki pengalaman baru, maka akan muncul sendiri innovation skill tersebut dari produk-produk yang telah kalian kuasai. Oh iya. Kemudian ada berbagi ide. Saat memikirkan sebuah produk, tentunya kita tidak bisa jika memikirkannya dengan sendirian. Kita harus memikirkannya dengan orang lain, sehingga dapat memunculkan sebuah inovasi baru dari ide-ide yang disampaikan satu sama lain, sehingga menjadi sebuah combo atau kerjasama yang baik jika ide tersebut dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan lancar. Dan tetaplah bertahan. Jika memiliki kendala, maka kita harus tetap bertahan dan terus mengembangkannya supaya
dapat berhasil meskipun kendala tersebut sangat besar. Jika memang ingin sekali untuk mewujudkan produk yang sudah dipikirkan sebelumnya, janganlah menyerah karena jika menyerah produk tersebut tidak akan berhasil, atau meskipun berhasil pun maka akan sangat lama untuk berhasilnya. Dan beristirahat sejenak. Dengan tidak menyerah tersebut, maka kita tidak harus menyerah terus-terus. Kita tidak harus bertahan terus-terusan. Kita harus beristirahat sejenak untuk memikirkan sebuah hal baru atau strategi baru untuk mewujudkan hal tersebut lebih cepat atau lebih efisien. Lalu buatlah jarak psikologis melalui imajinasi. Menciptakan jarak dapat melibatkan pergeseran cara kita berpikir dengan masalah. Dengan cara seperti mengadopsi perspektif orang lain atau membayangkan pertanyaan hipotesis yang tampak nyata dan asing. Mempertimbangkan aspek yang lebih luas dari masalah, ia memfasilitasi berpikir abstrak dan membantu kita datang dengan asosiasi yang unik antara ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan. Kemudian yang terakhir adalah membuka diri. Inovator tidak hanya menciptakan sesuatu dari ketiadaan, mereka juga membangun ide-ide yang telah ada. Banyak produk yang kita lihat sekarang adalah hasil penggabungan dua atau lebih dari ide-ide konsep yang sudah ada dengan bersama-sama atau menimbulkan sebuah sintetis baru. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam innovation skill. Innovation skill memang sangat dibutuhkan di zaman ini ya. Dengan innovation skill tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa, menciptakan kenyamanan, memenuhi kebutuhan pelanggan, pengalaman pelanggan yang memuaskan, mengurangi risiko yang dapat merugikan, mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang kita miliki. Bisnis kita akan semakin kompetitif, menjamin keberlanjutan hidup di masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup. Lanjut. Lalu kekurangannya sendiri adalah tidak dapat mengembangkan potensi, tidak efektif dan efisien dalam bekerja, gagal dalam persaingan, tidak dapat mengikuti perubahan zaman, produk dan jasa yang dihasilkan tidak meningkat, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya. Kemudian selanjutnya ada video sebuah innovation skill. Bisa dibuka sensi. Guys, Mas. Buka dulu. Saya buka dulu. Proses ya. Untuk sekedar penambahan, tadi yang disampaikan kelebihan kekurangan adalah kelebihan dari orang yang mempunyai innovation skill dan kekurangan orang yang tidak mempunyai innovation skill. Ya, itu perlu dikasih penjelasan. Oh iya. Ya, untuk dikasih. Nah, ini saya coba buka dulu. Kalau sudah ada nanti saya share. Untuk yang video pertama, nanti kita akan melihat bagaimana raksasa Nokia yang HP dulu kita punya raksasa yang luar biasa, bagaimana dia bisa runtuh, bagaimana dia bisa tidak berinovasi dan akhirnya gagal. Nah, untuk yang video kedua itu kami memilih dari scan Captain America, yang mana dia itu kan kecil, kurus dan segala macamnya, tapi di dalam militer dia diakui oleh atasannya karena dia punya yang namanya innovation skill. Agak kesulitan membuka. Oke.
Oke, sambil membuka ini ada yang ingin ditanyakan? Ini teman-teman, silakan. Iya. Ada yang saya sambil buka ini ya, karena ternyata susah membukanya. Mungkin laptopnya agak capek. Oke, ini kalau udah dibuka, silakan ada yang mau bertanya dulu. Sensei boleh Ya, share. silakan. Silakan mau bertanya juga silakan. Ayo, ini saya lagi share dulu Kapten Amerika ini, silakan. Tapi nggak ada suaranya. Oke. Kita lihat dulu videonya ya. Nanti setelah itu pertanyaan dari Layung ya. Jadi Sensei, Ya, Agent Carter. Colonel Phillips. silakan. Apa? Layung ada pertanyaan? tidak jadi Sensei. Tak kira tadi belum di-share, makanya ini. Saya sudah share ya. Sekarang udah kelihatan ya. Yang pertama adalah Udah kelihatan. Oke. Kita share dulu ini ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Recruits, attention! Gentlemen, I'm Agent Carter. I supervise all operations for this division. Must be the accent, Queen Victoria. Thought I was signing up for the U.S. Army. What's your name, soldier? Gilmore Hodge, Your Majesty. Step forward, Hodge. Put your right foot forward. You get a rasa? Because I got a few moves I know you'll like. Agent Carter, Colonel Phillips. I can see that you are breaking into candidates. That's good. Get your ass up out of that dirt and stand in that line of attention until somebody comes and tells you what to do. Yes, sir. General Patton has said that wars are fought with weapons, but they are won by men. We are going to win this war because we have the best men. And because they're going to get better. Much better. The Strategic Scientific Reserve is an allied effort made up of the best minds in the free world. Our goal is to create the best army in history. But every army starts with one man. Roger! Get off of there! At the end of this week, we will choose that man. Let's go! He will be the first in a new breed of super soldiers. Roger! Get that rifle out of the mud! Nay, will personally escort Adolf Hitler to the gates of hell. Pick up the pace, ladies! Let's go! Let's go! Double time! Come on! Faster! Faster! Move! Move! One! Hold! That flag means we're only at the halfway point. First man to bring it to me gets a ride back with Agent Carter. Move! Move! Come on, get up there! That's all you got! This army's in trouble! Get up there, Hodge! Come on, get up there! Nobody's got that flag in 17 years! Now fall back in the line! Come on, fall in! Let's go! Get back into formation! Rogers! I said fall in! Thank you, sir.
Oke ya, itu yang punya inovasi dan berpikir ini ya, satu lagi yang apa ya? Nokia itu ya, tentang Nokia ya. Oke. Kenapa Nokia bisa bangkrut kan, gitu ya? Kedengaran belum? Belum Sensei. Belum, Sensei. Suaranya belum ya? Ntar. Berarti di sini. Suaranya belum saya share. Bentar. Belum kelihatan, belum kedengaran ya? Bentar. Halo? Belum ada suaranya ya? Belum ada, Sensei. Bentar, saya coba dulu. seluler menuju Bentar ya, kita dengarkan. Iya, masuk. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan, dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80 sampai 90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Terlebih ketika konsol game PlayStation masih sulit dijangkau, HP N-Geek masih menjadi primadona untuk main game. Semua mas counter nyuruhnya beli Nokia pokoknya. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia.
Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler. Dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu, bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin dalam jurnalnya analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung, yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014, laba Nokia turun drastis dalam rentan waktu 2007 hingga ke 2011, sehingga menyebabkan rasio ROI dan ROA-nya berubah dari yang semula positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Dalam sebuah jurnal lain karya Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Ketika Apple sudah memperkenalkan layar sentuh di iPhone pada tahun 2007 dan juga ekspansi Samsung yang bertaruh dengan Android, Nokia nyaris tidak melakukan lompatan besar. Mereka bertahan dengan OS Symbian yang memang telah memberikan hasil besar dalam waktu yang lama untuk mereka. Alasan yang kedua, mereka terlalu puas diri. Sebagai pemimpin pasar lebih dari 1 dekade, Nokia merasa masih biasa saja dengan pesaing yang lain. Tidak merasa bahwa akan ada ancaman serius dari pesaingnya. Mereka tetap pede dengan posisi perusahaan sebagai raja ponsel waktu itu. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun, Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya. Bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali kamera depan dan bahkan tidak memiliki fitur 3G. Padahal masyarakat global saat itu sudah berada di ambang fase 4G. Pun ketika sudah mengambil langkah bersama Lumia atau Microsoft, mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari bahasa segi desain. Alasan keempat, kegagalan Symbian dan kesalahan sebuah keputusan. Symbian tidak benar-benar diterima pasar karena Symbian adalah sistem yang tertutup, di mana tidak memberikan celah bagi para pengembang untuk masuk ke sistem yang ada di dalam Nokia. Hal ini yang menjadi pembeda terutama dengan Android. Lompatan besar dilakukan pada tahun 2011 dengan memilih Windows Phone. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan Nokia untuk memaksa perbedaan dengan pesaingnya. Pemilihan ini justru bertolak belakang dengan keinginan. Kondisi perusahaan yang sedang turun, ditambah kenyataan bahwa Windows Phone merupakan OS baru, produk mereka lagi-lagi tidak dilirik oleh pasar. Alasan yang kelima, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumen di kalangan ponsel pintar. Ponsel pintar, utamanya Samsung, bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia. Nyaris mereka berfokus pada hardware saat itu. Alasan keenam dan paling berpengaruh, Nokia kehilangan semua pangsa pasarnya. Ketika sudah dinyatakan KO di pangsa pasar kelas atas dengan nama-nama besar seperti Samsung, Apple, Sony, Nokia juga seakan lupa bahwa pangsa pasar untuk kalangan menengah ke bawah perlu diperhatikan dengan seksama. Tekanan di pangsa pasar ini datang dari merek-merek baru di zaman itu, sebut saja HTC, Huawei, dan ZTE. Nokia lupa menyadarinya dan kehilangan keduanya. Alasan yang ketujuh, Nokia gagal menonjolkan produknya di kelas flagship. Seperti yang kita ketahui, Samsung sangat berhasil dengan jajaran Galaxy seri S-nya. Kemudian Apple berhasil dengan jajaran iPhone-nya. Sedangkan Nokia, mereka gagal menonjolkan seri yang menjadi andalan mereka. Dari ketujuh alasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia ini? Yang pertama, jangan melawan perubahan. Banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, tangkaplah setiap peluang, lakukan dan manfaatkan sebaik mungkin. Nokia berpeluang saat itu memilih Android, tetapi kesempatan itu dilewatkan dan berjudi dengan Windows Phone. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras. Dan yang terakhir, jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi, layaknya bermain sepak bola, menyerang dan bertahanlah secara seimbang. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya sangat mengapresiasi jika teman-teman klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.
tampilkan videonya. Silakan, ada apa namanya pertanyaan atau diskusi ya. Udah berarti 45 menit ya presentasi sampai tadi selesai. Kira-kira ada yang bertanya, silakan. Atau menanggapi dari presentasi kelompok Ikhlas dan Wayan. Ada yang mau bertanya? Ya, tadi saya lihat sudah cukup bagus ya. Ada koreksi tentang kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu adalah kekurangan bagi orang yang tidak melakukan inovasi sama sekali atau berdiam diri. Tadi dari Nokia ada beberapa pembelajaran, yaitu yang apa namanya, jangan menyangkal perubahan. Jadi artinya kita jangan melawan perubahan zaman itu, jangan dilawan, justru kita harusnya ikut gitu ke sana. Jadi kalau menyangkal ya berarti kita tidak ikut perubahan itu. Kemudian selalu memanfaatkan peluang yang ada, yang paling bagus adalah terus berinovasi. Di sini contohnya berinovasi itu banyak ya teman-teman juga. Sekarang kan zaman online, berarti pembelajaran juga berinovasi. Pembelajaran ada semuanya beralih ke online, walaupun yang offline tetap ada gitu ya. Tapi bagaimana setiap dosen dituntut untuk berinovasi supaya pembelajaran online ini menyenangkan dan bisa diterima oleh seluruh mahasiswa gitu misalnya. Silakan, ada yang mau bertanya dari siapa? Ada? Dari yang mau mendiskusikan? Nggak ada? Nggak ada bertanya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan materi lanjut. Ada yang ingin didiskusikan dulu nggak mengenai ini? Mengenai inovasi ini? Nggak ada? Teman-teman nggak ada yang bertanya? Nah, tadi bagaimana cara menimbulkan inovasi, kemudian saya juga ingin bertanya ya, buat Ikhlas ya, sama Wayan nih. Bagaimana sih mengatasi cara supaya kita tidak malas gitu? Misalnya begini ya, kita sudah berinovasi, mau jualan misalnya, tapi nggak laku gitu loh, ya. Terus kita merasa gagal dan putus asa, sehingga inovasi kita itu tidak laku gitu. Bagaimana inovasi yang kita lakukan itu tidak laku? Kemudian bagaimana sikap kita kalau inovasi yang kita lakukan itu tidak laku? Coba kira-kira apa jawabannya? Dari saya pertama dulu saya coba. Kalau menurut saya itu sesuai yang etika tadi saya. Seperti nomor 7, tetap bertahan. Jadi walaupun inovasi kita tidak berhasil, kita pertama harus mencoba tetap bertahan dulu. Terus mengkaji ulang apa kekurangannya, segala macamnya. Lalu kita coba untuk kembali ke pertama, jaga rasa penasaran kita. Jadi, kok bisa nggak laku, inovasi saya kok nggak laku. Terus kenapa kok bisa begini, segala macam. Apa mungkin pasarnya berbeda, ataupun mungkin cara yang kita lakukan tidak disenangi masyarakatnya, atau mungkin dari bisnis kita sendiri yang mungkin salah sasaran. Lalu kita catat ide dan pikiran tadi, Sensei. Jadi kita catat, kok ternyata pemasarannya kalau kayak gini, harusnya kayak gini. Oh ternyata kalau misalnya di mahasiswa kayak gini. Ternyata kalau bisnis saya kecil-kecilan atau mungkin perorangan segala macam harusnya seperti ini. Dan yang terakhir tentu saja jangan berputus asa, membuka diri dan juga bersemangat dalam melakukan inovasi tadi. Menurut saya. Ya, itu juga teman-teman pada belum punya pengalaman ya. Misalnya kita mau mencoba menjual barang di pameran atau di mana, kemudian tidak laku gitu ya. Padahal barang-barang itu kan masih inovasi gitu ya. Jadi inovasi yang dibuat itu memang belum tentu laku di pasaran, tapi kadang-kadang ya itu suka sebagai orang yang
mencoba gitu, kadang-kadang suka ada yang tidak bisa bertahan lama gitu. Sehari 2 hari kita semangat gitu ya, tapi setelah itu akhirnya tidak bersemangat karena sesuatu yang apa bulian dari teman, apa namanya tidak laku gitu, kemudian dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin yang perlu ditambahkan untuk inovasi itu adalah bertahan ya, mampu bertahan dan kuat menerima tantangan segala macam gitu. Nah, inovasi pembelajaran ya, saya ingin tanya ya, bagaimana mahasiswa ketika ingin melakukan inovasi pembelajaran kanji misalnya. Kok kenapa ya kanji saya itu tidak menaik-naik gitu? Itu inovasinya seperti apa sih? Kalau misalnya kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kita. Inovasi yang dilakukan oleh Anda ketika ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Inovasi belajar ya. Silakan, Wayan. Menurut saya kita bisa melakukan itu kerja kelompok bersama teman sekelas atau belajar bersama itu, lalu saling berbagi ide gimana sih cara menghafalnya itu. Kan setiap orang memiliki cara berbeda, cara menghafal masing-masing berbeda-beda. Nah, kita bisa berbagi ide lalu kita dapat mencobanya dan memilih mana yang menurut kita cocok untuk ditiru, atau mungkin bisa menambahkan ide-ide tersendiri untuk menghafalkannya gitu. Seperti itu. Ya, kita juga sering lihat ya banyak inovasi pembelajaran ya, tapi kok saya tuh kadang-kadang susah gitu melaksanakannya ya. Misalnya seperti pembelajaran kanji itu orang lain itu membuat kartu place kanji gitu ya, kemudian menuliskan semua kanji-kanji yang ada di di dalam buku, kemudian ditempelin di tiap kamar atau pintu gitu. Tapi inovasi itu tidak berkembang kalau kitanya memang tidak rajin gitu ya, tidak kreatif, tidak kritis gitu ya. Jadi artinya sebagai apapun begitu banyak inovasi yang dilakukan, tapi kalau personalnya memang tidak tertarik untuk melakukannya, ya inovasi itu hanya sebatas aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi banyak, tapi ketika dipakai itu banyak orang yang cepat bosan gitu kan, sehingga tidak lagi menambah kompetensi yang bersangkutan. Misalnya aplikasi kanji itu banyak kok, inovasi kanji itu banyak, tapi ketika kita menjadi pemakainya itu kadang-kadang tidak tidak care terhadap itu, dan kadang-kadang kita tidak menggunakannya secara maksimal sehingga kemampuan kita sedikit meningkat. Jadi tidak banyak gitu peningkatannya itu. Makanya tadi ketika lihat kekurangan dan kelebihannya itu mungkin kekurangan bagi orang yang tidak melakukan inovasi dalam pembelajaran. Oke, ada lagi yang lain silakan yang mau mendiskusikan. Oke, kalau tidak kita lanjut dengan materi dari buku ya. Materi dari buku itu sekarang tentang saya share dulu. Kemarin kita setelah belajar soft skill, kemudian ini juga soft skill ya, termasuk yang soft skill tadi. Kita lihat buku ajarnya. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Nggak ada. Oke, kalau kita lanjutkan dengan materi tentang website pembelajaran ilmu komputer. Jadi ini juga salah satu bukan soft skill ya, kalau pembelajaran ilmu komputer itu hard skill yang perlu dimiliki oleh Anda. Jadi sekarang itu kemampuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa itu adalah IT skill. Apa itu IT skill? Yaitu IT skill yang berhubungan dengan IT. Saya share dulu.
Ini. Kemarin kita tentang pengenalan website soft skill. Nah, ini kita akan belajar sedikit tentang pengenalan website pembelajaran ilmu komputer. Jadi itu ada definisi ilmu komputer, pengenalan ilmu komputer, kemudian e-learning, microscope, Excel, SPS, desain grafis, dan masalah komputer. Coba kita lihat halaman 131. Kalau yang pasti ada pertanyaan silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Nah, ilmu komputer itu adalah yaitu tadi IT skill ya saya bilangnya. Jadi skill yang berhubungan dengan IT ini juga perlu Anda tambahkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti copywriting, coding ya, kemudian SEO, search engine optional, kemudian Corel, Photoshop, dan seperti itu harus Anda juga miliki supaya Anda bisa mempunyai keahlian di luar keahlian berbahasa Jepang. Nah, sekarang kan udah banyak tutorial-tutorial gratis IT yang ada di internet, jadi Anda harus bisa mempunyai kemampuan itu ya. Bentar. Ini kok lambat banget ya, bentar ya. Susah mau ininya satu-satu ya. Website tentang website soft skill konsep. Kemudian sekarang ini nih ya, email kemarin sudah, email berbahasa Jepang sudah, terus soft skill sudah. Sekarang masuk ke ilmu komputer. Nah, sampai sini ya, kita mulai. Jadi ilmu komputer itu termasuk IT skill ya, skill yang berhubungan dengan informasi teknologi. Ya, di sini tentang pengenalan website ilmu komputer. Jadi ilmu komputer itu apa? Itu ilmu yang berhubungan dengan seluk-beluk yang ada hubungannya dengan komputer, baik itu software, programmer, ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain ini ya, yang sebagai ilmu komputer. Jadi ilmu komputer itu adalah ilmu yang berhubungan dengan komputer, baik hardware maupun software gitu. Nah, ilmu komputer pada umumnya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang kompetensi perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak, software. Banyak sekali ya sekarang itu dunia itu sekarang semuanya serba komputer ya. Nah, ini ada contoh yang dari websitenya. Kita buka website ilmu komputernya. Ini gratis, ilmu komputer ini buat oleh dulu ketika di Jepang bersama dengan saya ya, namanya Pak Romi Satrio Wahyono, ilmu komputer computer.com. Dia S2, S3-nya di Saitama University. Nah, nanti masuk ke sini ada 3, ada training, ada jurnal, ada tutorial komputer. Nah, pendirinya adalah ini Romi Satrio Wahyono. Kita klik dulu Pak Romi, nanti ke websitenya Pak Romi Satrio Wahyono. Dia adalah ahli ilmu komputer lulusan dari Saitama University. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke sini, maka Anda akan diperkenalkan dengan tulisan-tulisan beliau yang berhubungan dengan penelitian dan ilmu komputer. Di sini ada 5 kiat lulus S3 tepat waktu ya. Ini ada juga kiat-kiat yang lain yang Anda bisa baca. Ini 5 karakter para inovator yang tadi berhubungan dengan materi dari Wayan tadi ya.
Kemudian juga kalau dilihat dari trending topik yang dia paling banyak tulis, kiat sukses, kemudian sini yang paling banyak dia sekarang mengajar di beberapa program pasca sarjana di Jakarta dan banyak sekali penulisan. Dia jadwalnya juga udah padat tiap minggu itu untuk mengisi kegiatan. Yang paling terkenal dia itu adalah suka membuat kiat-kiat belajar ya. Yang ini adalah salah satunya dia itu bilang kalau ingin sukses yaitu kurangi tidur, dan kurangi tidur. Publikasinya banyak sekali dia. Nah di sini kiat sukses lulus tepat waktu, kemudian analisis. Tiga kiat jitu mengatur waktu. Kemudian di sini ini yang paling populer apa ya? Ternyata yang paling populer adalah 5 kiat sukses S3 lulus tepat waktu. Kemudian kiat, Anda bisa baca di sini ya. Nah kembali ke websitenya Ilmu Komputer yang didirikan oleh Pak Romi ini. Nah kita lihat tutorialnya banyak sekali di sini ya. Tutorial gratis dari ilmukomputer.com. Ya, Anda tinggal klik apa yang ingin dicari, ya. Anda tinggal klik di sini ada artikel, misalnya artikel tentang meeting dengan Zoom yang besar, kemudian pengenalan website. Di sini sampai banyak sekali ya, ada kategorinya di sini. Ada belajar jaringan komputer, dasar-dasar programmer Visual Basic, membuat aplikasi sederhana, tutorial membuat website gratis. Ini ada coba kita lihat tutorial membuat website gratis. Ini udah diakses 60.000 orang. Anda tinggal mengklik, kemudian di sini mendownload gratis ya. David Odang, ini tulisannya David Odang, kemudian Anda tinggal klik, dan di sini juga banyak tulisan-tulisan yang lain yang berhubungan dengan membuat website gratis. Kemudian yang lain juga ada misalnya menggunakan Google Form, bagaimana cara menggunakan Google. Kemudian belajar Adobe Photoshop. Ini semuanya ada di sini ya, yang gratis diberikan oleh para penulisnya. Kemudian kontributornya di sini udah banyak sekali ya, ada administrasi komputer, kemudian ada penulis-penulis yang sudah berpengalaman dalam menulis aplikasi-aplikasi di sini, ada program segala macam. Ini untuk tutorialnya. Kemudian untuk jurnalnya tadi ada jurnal ilmu komputer dan training latihannya di situ. Oke, kembali ke buku. Buku ajar ya. Nah, di sini tadi sudah saya tampilkan artikel segala macamnya dari websitenya. Jadi kita juga walaupun pembelajar bahasa Jepang, tapi kita harus mempunyai kemampuan IT ya, atau IT yang IT skill. Banyak IT skill itu ya, macam-macam. Yang pertama adalah learning Microsoft Excel. Ini juga Anda sudah, saya kira sudah pada bisa ya. Ini juga mungkin sudah tidak aneh lagi. Kemudian ada website yang SPSS ya, tentang statistik. Bagi teman-teman yang nanti akan meneliti dalam bidang pendidikan bahasa Jepang perlu menguasai statistik. Jadi Anda silakan klik website SPSS ini. Ada tutorial SPSS, e-booknya, ada software dan segala macamnya. Dan bagaimana menghitung statistik di sini. Kemudian ada juga berbahasa Indonesia ya. Ada e-learning ilmugrafis.com, di sini tentang ilmu grafis juga bisa gratis ya. Kemudian ada tutorial yang lain, ada Photoshop ya, kemudian Korea dan sebagainya juga bisa dilihat di situ.
Dan sekarang semakin mudah ya belajar ilmu ini. Kemudian masalah komputer, kalau kita ada kesulitan, kita bisa mengecek di WinPoint komputer ini. Ya, kalau ada kesulitan apa-apa sekarang kan tanyanya masalah komputer misalnya di sini. Oke, itu pengenalan website tentang ilmu komputer. Kira-kira ada pertanyaan? Ada dari teman-teman yang ingin didiskusikan? Silakan. Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, tadi sudah saya tambahkan tentang pengenalan website ilmu komputer. Untuk minggu depan adalah bagian presentasi dari Adam Awali dan Aisyah Yolanda. Udah siap ya materinya ya? Nanti minggu depan seperti tadi mempresentasikan hasil yang didiskusikan berdua kemudian dipresentasikan. Adam, ada siap ya? Oke, apakah sudah pada absen belum semua di My Class? Coba saya lihat di My Class. Oke, ini yang belum hadir hari ini. Asri ada nggak? Ada sensei mau masuk tadi. Belum. Oke, belum masuk ya. Saya bilang, saya absenkan aja. Aryoga ada nggak? Ada ya? Aryoga masuk nggak? Ada toh? Mana Aryoga? Nggak ada, si Aryoga nggak ada. Oh, berarti yang tidak hadir Aryoga ya, satu orang ya. Aryoga, oke. Berarti hari ini tidak hadir. Oke, cuman 2 orang ya, cuma 1 orang berarti yang tidak hadirnya. Asri ada, yang lainnya sudah hadir. Oke, saya save. Teman-teman sudah pada absen di My Class ya. Oke, untuk minggu depan tolong Adam dan Aisyah mempersiapkan bahan presentasinya ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Jadi untuk angkatan 2018 ini kan harusnya kuliah online ya, offline. Tapi mungkin bulan Desember ya, nggak tahu ini teman-teman pada belum ke Jogja Pak? Nanti belum. Ya, nanti alternatifnya ya yang paling utama adalah online dulu, kemudian kalau ada yang mau offline ya nanti saya ke kelas ya, offline-nya. Oke, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini saja perkuliahannya hari ini. Silakan dilanjutkan aktivitas berikut ya. Saya kurangi waktu untuk perkuliahannya. Nanti kita akan buat forum quiz di di My Class dan Anda tinggal mengisi forum itu ya. Ini ada 25 orang, berarti yang lain sudah Aryoga sudah hadir ya. Tapi tadi Aryoga nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan teman-teman. Minggu depan tolong Aldam dan Aisyah untuk mempersiapkan presentasinya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan berikutnya. Terima kasih Sensei. Ya. Sensei.